guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas nih mengenai menjadi sosiopreneur. Mungkin teman-teman bingung ya, ini sosiopreneur apalagi Pak Petrus? Nah teman-teman simak terus videonya biar kita makin paham. Teman-teman pernah denger gak bahwa sebuah kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa memiliki efek berantai, yaitu bisa menyebabkan terjadinya kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah, mungkin kalian lebih familiar dengan istilah karma. Saat kita melakukan karma baik, maka kebaikan akan kembali ke kita. Somehow, sekedar sharing aja, ada sebuah buku yang berjudul 5 efek samping dari kebaikan, 5 Side Effects of Kindness. Ini ditulis oleh seorang dokter kimia organik bernama David R. Hamilton PhD. Dia mengatakan bahwa kebaikan itu berkaitan dengan pikiran, emosi, dan kesehatan. Dan apabila seseorang melakukan kebaikan, maka ada 5 efek samping, yaitu pertama adalah kebaikan itu membuat seseorang menjadi bahagia. Kedua, bagus nih untuk kesehatan jantung. Ketiga, kebaikan itu memperlambat penuaan. Keempat, dapat mempererat hubungan kekerabatan. Dan kelima, kebaikan itu menular. Nah, saya rasa teman-teman semua setuju dengan pendapat tersebut. Atau mungkin teman-teman sendiri pernah nih mengalami dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita berbuat kebaikan, inilah efek samping dari kebaikan itu. Dan semuanya ini positif ya teman-teman ya. Nah, sekarang intinya nih, teman-teman, saya mau jelasin bahwa ada sebuah komunitas yang semua anggotanya nih berkomitmen untuk saling menolong dan saling melindungi. Apabila di antara anggota komunitas tersebut tertimpa musibah seperti sakit, kecelakaan, dirawat inap atau meninggal dunia, maka anggota lain itu akan menolongnya. Anggota komunitas ini jumlahnya udah mendekati 100.000 orang dan tersebar di seluruh Indonesia. Setiap anggota memberikan kontribusi dana secara berkala sesuai dengan kemampuannya, dan dana ini akan dikumpulkan ke dalam rekening khusus yang akan digunakan untuk membayarkan santunan kepada anggota yang mengalami musibah tadi. Nah, kemudian nih ada sebuah lembaga yang resmi dan profesional yang mengelola semua mekanisme tersebut. Lembaga ini bertindak sebagai pengelola dan tugasnya adalah mendata semua anggota, memproses pengumpulan dana, dan membayarkan santunan yang bersumber dari rekening kumpulan tadi. Saya tahu nih teman-teman mungkin udah menduga bahwa ini adalah asuransi. Bener banget nih teman-teman, ini adalah asuransi, tapi adalah asuransi syariah. Karena landasan niatnya ini adalah seperti yang saya bilang tadi, tuh berbuat kebaikan dengan saling menolong dan melindungi. Jadi tujuan saya nih, saya pengen ngajak kalian semua untuk ikut di komunitas ini. Karena dengan begitu teman-teman sudah nih mulai mengawali tindakan untuk berbuat kebaikan. Teman-teman bisa menolong anggota lain dan anggota lain bisa menolong teman-teman secara bersama-sama. Nah, ini yang saya maksud dengan penjelasan tadi nih. Semoga teman-teman bisa mendapatkan efek samping dari menularnya kebaikan yang sudah kita bahas di awal. Meskipun secara konsepnya berbeda, tetapi sebagai sebuah produk asuransi jiwa, asuransi syariah tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan juga Aliansi Syariah sebagai perusahaan pengelola. Brand produk ini adalah Alicia Protection Plus dan merupakan produk asuransi atau proteksi atas resiko terhadap jiwa kita. Tetapi di dalamnya juga ada unsur investasi. Namun demikian nih teman-teman, kita perlu mengingat bahwa fitur, manfaat, proses administrasi, serta ketentuan operasional lain itu berlaku sama antara polis konvensional dan syariah. Dan juga untuk fungsi asuransinya kita juga harus pahami bahwa fungsinya antara lain sebagai alat manajemen resiko, persiapan dana darurat, pengganti pendapatan, dan lain-lain. Serta untuk syarat dan ketentuan mengenai manfaat asuransi itu
antara lain seperti santunan meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan, santunan rawat inap, santunan sakit kritis, pembebasan pembayaran premi, dan sebagainya. Kalau teman-teman punya pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk hubungin kami ya. Nomor kami ada di atas tuh di 0856 7810321. Nah, jadi asuransi syariah ini adalah sebuah konsep di mana para nasabah yang dalam perjanjian polis nanti bakal disebut sebagai peserta asuransi itu membentuk sebuah komunitas dan masing-masing berkomitmen untuk saling menolong jika ada salah satu dari anggota tertimpa musibah, baik itu kecelakaan, sakit kritis, dirawat inap, ataupun meninggal dunia. Nah, komitmen ini dinyatakan sejak awal ketika calon nasabah menandatangani formulir pengajuan asuransi jiwa syariah. Sebagai kewajibannya, setiap peserta atau nasabah yang merupakan anggota komunitas tersebut wajib nih memberikan kontribusi uang secara berkala dengan jumlah yang sesuai dengan kemampuan. Di sisi lain, peserta juga bisa memilih dan menetapkan besar dan jenis santunan yang akan diterima apabila tertimpa musibah. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Pak Petrus, kontribusi dana itu apa sih? Dan kalau saya berikan kontribusi itu, uangnya diapakan? Gini teman-teman, pembayaran premi dalam asuransi syariah disebut sebagai kontribusi. Karena secara kaidah ini bukan transaksi jual beli, melainkan penghibahan dana untuk keperluan tolong-menolong tadi. Oleh karena itu, dana kontribusi yang teman-teman berikan secara berkala akan dibagi ke dalam 3 bagian. Pertama, yaitu sebagian dana tersebut dimasukkan ke dalam rekening khusus untuk dana tolong-menolong yang fungsinya untuk membayarkan santunan jika ada peserta atau nasabah yang tertimpa musibah. Kedua, sebagian dana tersebut diinvestasikan oleh Allianz dan ini tetap menjadi dana pribadi kita semua yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu. Sebagai catatan, semua dana ini ditempatkan pada instrumen investasi yang berbasis syariah sehingga terhindar dari unsur spekulasi dan riba. Ketiga, sebagian dana tersebut digunakan sebagai fee untuk perusahaan sebagai pengelola program ini. Nah, hal-hal ini perlu saya jelasin ke teman-teman semua secara transparan supaya kita tahu nih gimana pengelolaan program ini dan juga tahu nih berapa jumlah kontribusi dan santunan yang akan didapatkan setiap peserta atau nasabah. Karena hal itu tertulis jelas di ilustrasi yang udah kita diskusikan tadi. Kesimpulan dari kekhasan asuransi syariah adalah pertama, produk ini memberikan kesempatan nih buat kita semua untuk melindungi keluarga sendiri dan di saat yang sama juga menolong keluarga lainnya. Kedua, orang yang kita tolong itu mungkin tidak pernah kenal, tidak tahu suku, agama, warna kulit, atau bahkan yang tinggal berbeda kota dan pulau dengan kita semua. Tapi kita dapat menjangkau nih mereka semua. Ketiga, dana kontribusi yang kita setorkan secara berkala itu punya nilai kebaikan atau pahala karena sudah diniatkan sejak awal. Sebagian dari kontribusi tersebut akan digunakan untuk menolong orang lain yang tertimpa musibah. Keempat, seluruh mekanisme operasional dan investasi dari program ini tetap mengikuti kaidah-kaidah syariah dan di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah DSN MUI. Terakhir, ketika teman-teman semua memutuskan untuk menjadi peserta atau nasabah asuransi syariah, teman-teman sudah melakukan tindakan awali dengan kebaikan sebagaimana tagline dari program ini. Saya berharap keikutsertaan teman-teman semua dalam program ini akan memberikan teman-teman kebaikan-kebaikan selanjutnya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama adalah akad yang digunakan pada polis asuransi syariah ini adalah akad tabaru yang bersifat sosial, bukan akad jual beli atau kredit atau pinjaman, sehingga tidak ada potensi riba. Kedua adalah seluruh mekanisme keuangan, baik itu akuntansi dan investasi, menggunakan basis akuntansi syariah dan instrumen investasi berbasis syariah. Ketiga, sebagai unit syariah, Allianz Syariah diawasi oleh
Dewan Syariah Nasional melalui penempatan Dewan Pengawas Syariah pada perusahaan sebagai unsur pengawas untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya. Pastikan calon peserta atau nasabah paham konsep asuransi syariah dan perbedaannya dengan konvensional agar terhindar dari police lab, karena itu berarti mereka berhenti dari komitmen untuk saling menolong sesama peserta. Semoga video ini bermanfaat dan saya menunggu keputusan dari teman-teman untuk segera gabung dalam komunitas Sociopreneurship. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati.